Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di Sinau CAD. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba melanjutkan belajar atau latihan 3D Assembly di Autodesk Inventor. Setelah kemarin kita coba merakit komponen tailstock, nah pada kesempatan kali ini kita akan coba merakit komponen yang kita namakan sebagai arbor press. Nah, nanti goal dari latihan kali ini adalah kita akan merakit komponen-komponen yang terpisah sebelumnya, komponen-komponen yang terpisah menjadi satu komponen yang utuh menjadi arbor press, dan kemudian nanti di akhir kita juga akan coba melakukan drive motion, yang mana tidak hanya merakit aja kita latihan kali ini, tetapi juga hasil rakitannya bisa berfungsi sebagaimana fungsi mestinya. Oke, teman-teman, langsung aja. Sebelum mulai mungkin juga saya ingatkan bahwasanya untuk file 3 dimensi masing-masing partnya pun juga hasil 3D assembly-nya sebagai referensi bisa teman-teman download di website sinaucad.wordpress.com. Nah, nanti insya Allah linknya akan kita sertakan di link. Nah, pastikan sebelum mulai melihat video tutorial kali ini, teman-teman download dulu filenya, kemudian mungkin bisa sambil buka Autodesk Inventor-nya atau diperhatikan dulu, baru nanti setelah selesai menonton video ini baru mulai latihan untuk assembling komponen arbor press. Oke, kita akan dimulai seperti biasa dari create new file, kemudian kita akan mulai menggunakan format file standar mm.iam. Lalu klik create. Nah, kalau sudah terbuka, kita akan klik feature place, kemudian kita akan mengambil komponen arbor frame yang nantinya kita akan jadikan sebagai base komponen. Kalau udah klik open, kemudian kita letakkan sembarang dulu. Oke, kita akan memperbaiki view-nya. View-nya akan kita rubah seperti ini sebagai home view. Caranya klik kanan di cube view ini, kemudian set current view as home, lalu fit to view. Dan kemudian untuk pandangan ini atau view ini kita akan rubah menjadi front view. Klik kanan, kemudian set current view as front. Oke, nah kalau sudah, kita klik kanan pada komponen arbor frame atau base komponen, kemudian kita akan grounded, sehingga dia tidak bisa bergerak kemana-mana. Selanjutnya, teman-teman, kita akan place lagi. Kita akan memasukkan komponen face plate-nya terlebih dahulu. Lalu klik open, kita letakkan dulu di sini. Menggunakan fitur constraint berupa insert, kita akan memasang faceplate ke arbor frame-nya. Kita klik insert, kemudian klik lubang yang ini, kemudian kita klik lubang yang ini, kemudian klik OK. Nah, berhubung dia masih bisa berputar, kita constraint lagi, kemudian kita akan menggunakan solution mate, lalu klik silinder lubang yang ini, kemudian klik silinder lubang ulir yang ini. Kalau udah klik OK, maka dia tidak bisa bergerak kemana-mana. Nah, kemudian selanjutnya kita akan coba memasang yang ini, shaft, pinion shaft, sama yang ini, RAM-nya. Kemudian kita klik place lagi. Pertama kita akan coba memasukkan RAM-nya terlebih dahulu. Kita cari komponen RAM yang ini, kemudian kita klik open, kita letakkan dulu sembarang tempat, lalu klik OK. Nah, komponen RAM ini akan kita masukkan ke lubang segi 4. Caranya klik constraint, kemudian kita akan menempelkan sisi yang ini ke sisi arbor frame yang ini. Kita klik, kemudian kita klik OK. Oke, kemudian berhubung masih seperti ini, kita akan tempelkan lagi, klik constraint, kemudian kita akan menempelkan komponen yang ini. Menempelkan sisi yang ini, kita klik, kemudian kita tempelkan dengan sisi yang ini di arbor frame. Nah, kalau udah klik OK, maka otomatis RAM-nya sudah menempel dengan baik, namun dia masih bisa bergerak naik ke atas dan ke bawah. Kita biarkan terlebih dahulu, kemudian kita place lagi, teman-teman. Kita cari komponen shaft-nya. Kita cari pinion shaft, kemudian kita klik open, lalu kita letakkan di sini. Klik, kemudian klik OK. Kita akan coba memasukkan komponen ini, pinion shaft, ke dalam lubang yang ada di arbor frame. Caranya klik constraint, kemudian untuk kesekian kalinya kita menggunakan mid solution, klik pinion shaft, kemudian klik lubangnya. Kalau udah kita klik OK. Kita biarkan dulu, dia masih bisa bergerak ke depan dan ke belakang.
selanjutnya teman-teman kita akan coba memasang dulu collarnya yang letaknya ada di sini. Oke, kita place seperti biasa, kemudian kita cari komponen collar yang ini, kemudian klik open, lalu letakkan dulu sembarang. Nah, kalau udah, kita akan menggunakan constraint insert, klik constraint, kemudian klik insert, lalu kita tempelkan lubang yang ini, ujung lubang yang ini, ke ujung lubang yang ada di arbor frame yang ini. Klik, kemudian klik apply. Nah, kalau misal kita lihat teman-teman di referensi modelnya, jadi shaft-nya itu kan dia sejajar ya dengan collar. Nah, caranya kita bisa menggunakan fitur constraint agar si pinion shaft-nya ini nggak bisa bergerak ke samping kanan atau samping kiri. Terus kemudian kita akan menggunakan solution berupa flush, klik flush, kemudian kita klik sisi ini yang nantinya akan kita sejajarkan dengan sisi yang ini. Klik sejajar, kemudian kita akan offset -2. Kalau udah, klik OK. Nah, otomatis si pinion shaft-nya nggak bisa lagi bergerak ke kanan dan ke kiri, tapi dia masih bisa bergerak memutar. Oke, kemudian kita akan menyelesaikan dulu bagian shaft-nya. Kita akan memasang tuas yang ini sama ujung tuasnya juga. Nanti kita juga akan memasang thumb screw-nya yang untuk mengunci tuas supaya dia nggak bergerak ke atas dan ke bawah. Kita kembali ke assembly, lalu kita place seperti biasa. Lalu kita cari dulu komponennya. Komponen lever arm. Kita klik, kemudian klik open. Lalu kita letakkan dulu sembarang, kemudian klik OK. Kita klik fitur constraint, kemudian kita menggunakan match solution, lalu klik sumbu yang ada di lever arm, kemudian kita klik sumbu yang ada di lubang pada pinion shaft. Kita klik, kemudian kita klik OK. Nah, udah masuk ke dalam lubang, tapi dia masih bisa bergerak ke atas dan ke bawah. Nah, kita akan membuat si lever arm-nya ini supaya dia berada di tengah satu sumbu dengan pinion shaft. Kita klik constraint, kemudian kita klik plane yang ada di tengah, work plane 1, kita klik, kemudian kita akan coba cari origin yang ada di pinion shaft. Kita expand pinion shaft, kemudian originnya kita expand, klik logo tambah ini, kemudian kita cari plane yang memotong pinion shaft di tengah, yakni yang ini ya, yang right plane. Kita klik, kemudian coba kita klik apply. Kalau nggak bisa, coba menggunakan yang flush. Klik work plane 1, kemudian klik yang ini. Nah, kalau udah, klik OK. Maka otomatis si tuasnya ini, si lever arm-nya ini, dia akan berada di tengah. Nggak bisa bergerak ke atas dan ke bawah. Oke, kita akan memasang ujung dari lever arm-nya. Kita place lagi seperti biasa, kemudian kita coba cari komponennya. Komponennya namanya adalah handle cap. Kita klik open, kemudian kita letakkan 2 di sini. Lalu kalau udah, kita akan coba pasang handle cap-nya ke lever arm menggunakan constraint insert seperti biasa. Kita klik constraint, kemudian type-nya kita pilih yang insert, kemudian kita klik ujung dari lever arm, kita klik. Kemudian kita juga akan klik ujung dari handle cap-nya. Kita klik ujungnya. Kemudian untuk solution-nya menggunakan yang oppose. Nah, nanti kalau semisal ternyata hasil yang teman-teman coba nanti bentuknya seperti ini, misal kok dia nggak sesuai, maka cukup diganti aja solutionnya. Yang kalau semisal menggunakan line ini masih salah, cukup diganti menggunakan yang oppose sampai bentuknya sesuai. Kalau udah, kita klik apply dan akan melakukan hal yang sama untuk handle cap yang kedua. Kita klik ujung dari lever arm-nya, kita klik, kemudian kita klik lagi ujung dari handle cap yang kedua. Kita klik. Apakah sudah sesuai? Nah, maka kalau sudah sesuai, kita klik OK. Oke, udah benar untuk assembly-nya sejauh ini. Kemudian kita akan pasang komponen yang ini, thumb screw-nya, untuk mengunci lever arm agar supaya di dunia nyatanya tidak bergerak secara bebas. Kita place, kemudian kita coba cari thumb screw-nya. Kita cari thumb screw, nah yang ini, thumb screw, kemudian kita klik open, kita letakkan sembarang. Nah, kita akan memasukkan thumb screw ini ke dalam lubang di pinion shaft-nya menggunakan fitur biasa, yakni fitur insert.
Jadi mudahnya ya teman-teman, kalau semisal saya boleh ngasih tips and trick, kalau semisal ada dua komponen yang kemudian dia harus dipasang melalui sebuah lubang, terus ada kemudian komponen atau geometri silindrisnya, maka kita langsung bisa ambil kesimpulan bahwasanya kedua komponen ini bisa kita sambungkan menggunakan insert constraint. Seperti contoh si ini, thumb screw, silinder thumb screw ke dalam lubang yang berulir pada komponen pinion shaft. Kemudian kita akan menggunakan type yang insert. Kita klik lingkaran yang ini, kita klik. Kemudian kita klik juga ujung lubang yang ada di pinion shaft. Kita klik. Kalau udah, klik apply. Nah, dia masih bisa berputar secara bebas. Kita akan coba constraint lagi. Klik constraint, kemudian kita cari origin atau work plane yang kemudian memotong komponen thumb screw di tengah. Kita cari dulu. Oke, mungkin bisa menggunakan yang ini, XZ plane. Kita cek apakah dia berada di tengah-tengah. Kita cek, oke, berada di tengah. Kemudian kita akan menempelkan plane ini ke plane yang memotong pinion shaft di tengah juga. Kita cari originnya. Kemudian misal kita akan menggunakan yang ini, top plane. Kita klik. Kemudian kita klik OK, maka otomatis dia sudah sejajar dengan perputaran dari pinion shaft. Nah, kalau udah teman-teman, di sini berhubung dia juga masih bisa bergerak, kita biarkan dulu dia bisa bergerak. Nah, kita akan coba memasang komponen yang ada di bawah ini, yakni kita lihat dulu namanya table plate dan juga groove pin. Kita akan coba memasang dua komponen ini terlebih dahulu, sebelum nanti mikirin mekanisme kerja yang ini. Kita place seperti biasa, kita cari dulu komponennya. Nah, di sini untuk fitur place sendiri, nggak harus teman-teman place-nya satu persatu ya. Kalau semisal pengen lebih cepat lagi, place-nya itu bisa kita gunakan untuk komponen lebih dari satu. Misal nih, kita cari dulu untuk table plate sama tadi namanya groove pin ya. Nah, itu bisa kita ambil dua-duanya secara langsung. Caranya klik groove pin, kemudian tahan CTRL atau tahan CTRL, kemudian klik table plate. Kalau udah klik open, maka otomatis dia akan mengambil dua komponen secara bersamaan. Klik sembarang dulu, kemudian kalau udah kita klik OK. Nah, kita akan memasang si table plate-nya terlebih dahulu. Klik constraint, kemudian kita akan mensejajarkan atau menempelkan lubang yang ada di ujung dari table plate dengan lubang yang ada di arbor frame menggunakan fitur insert. Klik fitur insert, kemudian kita klik lubang yang ini, ujung yang ini kita klik, kemudian kita klik yang ini. Klik lubang yang ada di paling luar, klik. Nah, kalau udah klik apply. Nah, berhubung kemudian dia masih bisa berputar, kita akan coba sejajarkan ya dengan groove yang ada di sini. Caranya klik constraint, kemudian kita akan menggunakan tipe yang mid solution. Kita menggunakan mid solution, kemudian kita akan sejajarkan sumbu yang ada di sini, sumbu radius ini. Klik dengan sumbu yang ada di sini. Kita klik, kalau udah klik OK, maka dia bisa stuck dan nggak berputar lagi. Kemudian kita akan coba memasang groove pinnya. Sebelumnya kita cek dulu di reference model kita. Kalau kita lihat pinnya kan ini ada yang menonjol sedikit ya. Kita coba lihat dulu sebenarnya dimensinya itu berapa ujungnya. Antara ujung ini dengan ujung yang ini, table plate itu berapa milimeter. Nah, caranya teman-teman bisa pergi ke inspect. Kemudian ada fitur measure. Kita klik fitur measure. Atau kalau semisal pengen cepet, caranya bisa klik kanan. Kemudian ada opsi measure di sini. Kita klik. Atau kalau pengen lebih cepat lagi, teman-teman bisa menggunakan shortcut dengan cara klik tombol M di keyboard. Maka otomatis dia akan menggunakan fitur measure. Kalau udah, klik ujung yang ada di groove pin, kemudian kita klik bagian atas table plate-nya, maka kita akan mengetahui jaraknya adalah 5 mm. Oke, kita akan kembali ke assembly yang sebelumnya. Kita akan menggunakan fitur constraint, kita klik fitur constraint, kemudian kita menggunakan tipe insert. Lalu kita akan coba sejajarkan ya lubang yang ini dengan lubang yang ini. Kita klik, kemudian untuk solusinya kita pilih yang kanan, yang aligned. Kemudian offsetnya kita ganti menjadi minus 5 mm. Kalau udah, klik enter. Kemudian kita close dulu. Nah, dengan ini teman-teman,
sudah selesai untuk bagian yang bawah. Nah, mungkin terakhir yang belum kita masukkan adalah komponen-komponen baut. Mulai dari yang baut yang ada di sini, kemudian di sini juga ada bautnya, di bagian kolarnya juga ada baut. Nah, nanti silakan teman-teman bisa langsung praktek sendiri untuk memasang bautnya menggunakan fitur Insert Constraint. Nah, di sini saya nggak akan praktekkan karena waktu kita terbatas untuk tutorial videonya. Nah, mungkin terakhir saya akan coba membuat mekanisme dari arbor press ini, sehingga apabila kita putar tuasnya, sehingga apabila kita putar tuasnya, maka si ramnya ini akan bergerak ke atas dan ke bawah. Tapi sebelumnya teman-teman kita hilangkan dulu komponen arbor frame-nya. Caranya klik kanan, kemudian visibility-nya kita uncheck. Nah, maka kemudian terlihat jelas shaft pinion dan juga ramnya. Kemudian di sini kita akan menggunakan fitur constraint, lalu kita akan menggunakan opsi yang motion dengan tipe yang ini, rotation and translation. Kita klik, kemudian kita klik lingkaran yang ini, kita klik, kemudian kita coba cek dulu perputarannya. Nah, berhubung perputarannya ini berlawanan arah jarum jam, maka ramnya dia harus bergerak ke atas. Maka yang kedua kita akan coba select bagian yang ini, garis yang ini, atau garis yang ini juga bisa. Kita klik garis yang ini, kemudian kita cek arah panahnya sudah benar, mengarah ke atas, berarti gerakannya ke atas. Lalu distance-nya kita ganti menjadi 80 mm. Kalau udah kita klik OK. Kita testing dulu apakah sudah benar, kita coba putar tuasnya. Nah, sudah benar ya teman-teman. Ketika tuasnya diputar, shaft-nya juga ikutan berputar dan ramnya bergerak naik ke atas dan ke bawah. Oke, kita kembalikan dulu arbor frame-nya. Kita klik arbor frame, kemudian klik kanan, visibility-nya kita cek biar muncul lagi. Nah, kemudian berhubung tuasnya ini masih bisa bergerak bebas, berputar, kita akan coba membuatnya stuck dulu dengan cara klik constraint, lalu kita akan menggunakan tipe yang angle. Kita klik angle, lalu solusinya pilih yang paling kiri, directed angle. Kita klik, kemudian kita cari plane yang memotong si shaft-nya di tengah. Kita expand dulu, kemudian originnya kita expand. Kita bisa menggunakan yang ini, yang right. Kemudian untuk selection yang kedua, kita bisa pilih yang sisi sejajar secara sejajar dengan garis horizontal. Misal yang ini kita klik, kemudian angle-nya kita input 0 derajat dulu. Kalau udah klik OK. Nah, maka assembly kita udah selesai teman-teman, sudah fully constrained, udah nggak bisa bergerak secara bebas semua. Nah, bagaimana cara menggerakkan tuasnya biar si ramnya bergerak naik ke atas dan ke bawah? Caranya tadi pinion shaft-nya kita expand lagi, kemudian constraint angle-nya kita klik, lalu klik kanan, kemudian kita klik drive. Lalu start 0 derajat, N-nya kita rubah misal 180 derajat. Nah, kalau udah kita play. Oh, ternyata kebalik ya teman-teman. Kita ganti dulu untuk N-nya menjadi minus 180. Atau kita cancel dulu aja. Kita ulangi lagi stepnya, klik kanan, kemudian drive. Lalu N-nya kita ganti menjadi minus 180 derajat. Kalau udah, kita reverse play. Nah, maka sudah sesuai mekanisme kerjanya. Kalau misal dikembalikan, dia juga berputar ke kanan atau searah dengan arah jarum jam, maka ramnya bergerak ke atas. Nah, mungkin seperti itu dulu teman-teman untuk video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Nah, kalau misal ada tahap yang teman-teman masih bingung atau masih nggak bisa memahami, silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Atau kalau misal ada saran untuk tim Sinau CAD, silahkan juga tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sekian dulu teman-teman. Jangan lupa klik like dan juga klik subscribe. Klik juga logo lonceng untuk mendapatkan notifikasi kalau semisal kita upload video-video terbaru. Sekian, kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.